Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita. Kali ini ada cerita lucu banget guys. Sebenarnya ini cuma salah paham aja sih ya. Salah paham si PMI ini aja. Karena dia tuh baru datang dari Hongkong ya. Dia dari Indonesia. Dia ex. Tapi dia kerja di Hongkong ini pertama kali. Jadi dia mungkin belum memahami bagaimana orang Hongkong itu ya. Ceritanya kayak gini guys. Gimana ya? Buat suhu-suhu atau yang udah lama-lama di Hongkong, kalian pasti tahu kan tabiatnya orang Hongkong itu kayak gimana. Kalau menyuruh kita ya, jangan berdandan, jangan bersolek atau gimana-gimana. Oke, kayak gini. Jangan smoothing rambut, kamu jangan kutekan, terus kamu jangan bedakan atau kamu jangan pakai lipstick. Itu bukan berarti majikan perempuan kamu itu cemburu sama kamu ya. Enggak. Karena emang orang sini tuh nggak suka. Jangankan kok bersolek, jangankan kok dandan. Bau parfum aja ada yang gak suka loh. Jadi jangan salah paham kalau bosmu itu cemburu sama kamu, takut suaminya digait sama kamu. Enggak ya. Di Hongkong itu kalau seumpamanya mau kayak gitu, nggak usah nungguin sama pembantu kok. Ya. Kecuali emang kalau si sinsangnya bener-bener nakal. Kalau si sinsangnya itu hansap, nah iya. Tapi di sini sampai sini aja majikan cewek sama cowokmu baik-baik aja gitu loh. Kok kamu bilang kalau bosmu itu cemburu kayak gimana dan kamu brengsek pingin keluar dari situ ya, apalagi kamu baru masih potongan di situ. Bosmu menyuruh kamu buat jangan dandan, itu bukan berarti dia takut bojonya sama kamu atau takut suaminya bakalan suka sama kamu, jangan ya. Karena kamu di situ jobnya tuh jaga bayi gitu loh, jobnya jaga bayi. Jadi dia itu atau si dadaimu itu dia takut, namanya bayi itu tuh kulit itu sensitif ya. Kalau kamu jaga bayi kan kamu pasti pegang bayi. Kalau kamu ada, entah kamu warnain rambut, kamu smoothing atau kamu pakai bedak, kamu pakai lipstick, tiba-tiba itu ada serbuk kimianya jatuh di kulit bayi kan ya jadi alergi. Kita kan nggak tahu kalau anak itu baik-baik aja apa enggak ya kan, anak itu oke enggak sama bahan-bahan kimia kayak ini. Enggak semuanya bayi itu tuh sehat, bener-bener sehat dan enggak mengalami reaksi kayak alergi atau sensitif itu kayak gitu. Itu enggak sama loh bayi. Jadi si ibu itu tuh menanggulasi kalau ada yang terjadi apa-apa itu nggak akan terjadi ke anaknya gitu guys. Jadi kamu juga harus lihat bosmu itu di rumah dia dandan nggak gitu loh. Waktu aku tanya waktu itu ya si orang ini ya, dia bilang ya enggak, bosnya sih nggak pernah dandan makanya dia takut kalau aku dandan. Dang, aku nggak tahu sih mau ngomongnya kayak gimana. Soalnya gimana ya, ya wong lanang ya pasti delok-delok kali ya kan. Cowok itu pasti lihat-lihat dulu kalau dia mau selingkuh gitu loh. Kalau dia mau kayak gituan sama cewek, dia tuh lihat-lihat tuh. Lihat-lihat dong, masa yang nggak lihat-lihat tuh kan. Masa nggak tahu sih kayak gini. Maksudnya gini loh, dari aku ngomong dari awal sampai akhir ya, nggak usah kepedean, tidak usah kepedean, wong kene ya ngono kuwi, ya kan? Oh, enggak, bukan berarti dia takut bojonya atau suaminya bakal digait sama kamu atau suaminya bakal suka sama kamu. Enggak ya, enggak. Tapi emang sebagian besar orang sini tuh gak suka kalau punya pembantunya tuh dandan, bukan karena dia takut, tapi emang karena dia nggak suka. Karena apa? Uh, Jujur, dulu aku pernah punya majikan, dia itu nggak suka banget yang namanya parfum. Sampai nenek aku sekarang juga dia nggak suka harumnya parfum, itu nggak suka guys. Jadi nggak usah salah paham ya, nenekku aja yang cewek di rumah cuma berdua sama aku aja, dia harumnya parfum itu loh dia nggak suka ya kan. Apalagi yang di rumah ada bayi ya kan, ya pasti. Karena apa, kamu dijeng di situ, kamu dipekerjakan di situ itu untuk menjaga bayi agar tetap sehat ya, agar kerjaan majikanmu itu tuh terhandle gitu, biar dia bisa terbantu adanya kamu di rumah itu. Makanya dia ngelarang kamu gini-gini karena nanti kalau ada apa-apa anaknya yang repot siapa? Tetap emaknya gitu loh, tetap bapak dan emaknya, bukan kamu. Oke. Jadi jangan salah paham ya, jangan salah paham kalau majikan itu menyuruh kamu jangan dandan bukan karena dia takut suaminya bakal kamu ambil, tapi dia takut kulit anaknya sensitif. Oke, dari sini paham ya teman-teman ya. Buat kalian yang masih di PT yang dapat job jaga anak, nggak usah terlalu banyak pikiran atau
jangan baper ya kalau udah di sini terus majikan kalian menyarankan jangan dandan, karena dulu aku juga nggak dandan, nggak boleh dandan, tapi aku sadar kenapa, karena aku juga bayi dan kulit bayi itu sensitif. Aku juga menyadari bos aku nggak dandan, jadi dia juga menghindari hal itu guys, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi kepada babynya ya. Jadi jangan berburuk sangka dulu, soalnya wong Hongkong lo cantik-cantik ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kalau kalian mau berpikiran bosnya bakal suka sama kamu, kondisi deh, buang mimpinya ya, bangun dulu dari tidur, bangun ya, bangun, jangan terlalu pede ya. Buat kalian nih yang di PT sekarang, di PT ya, yang dapat job baby ya, jaga baby, nanti kalau udah datang ke majikan atau di rumah majikan terus majikan kalian menyuruh jangan dandan, turutin aja, itu buat kebaikan kamu. Soalnya apa, majikan pasti maunya yang terbaik buat anaknya ya. Nggak usah majikan deh, kamu kalau punya anak kamu juga pastinya maunya yang terbaik buat anakmu kan, sama ya. Di sini buat pelajaran banget, jangan baper ya, jangan baper. Oke, karena di sini tuh orang Hongkong tuh kalau udah baik-baiknya minta ampun, yang bisa menjadikan kalian salah paham ya. Yang namanya apa, bisa dikira kalian hubungan baik aja bisa dibilang ada hubungan sama majikan, jangan ya. Jangan baper. Di sini jangan baper buat kalian yang baru-baru non atau yang udah ex tapi mau kerja di sini pertama kali ke Hongkong, atau emang yang udah di Hongkong terus dapet job jaga anak ya kan. Gak usah baper ya kalau bos kalian nyuruh kayak gitu, bukan berarti apa namanya karena kamu cantik dan majikanmu itu cemburu, jangan ya, jangan pikirin kayak gitu ya. Karena apa, bos di sini itu rata-rata emang nggak suka pembantunya itu dandan, karena bosnya sendiri aja jarang dandan gitu ya. Jadi jangan baper, jangan baper. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.